Oke, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, malam. Di video kali ini kita akan membahas tentang logic dari XOR, algoritma dan aritmetika atau hitung-hitungannya dari eh, XOR. XOR itu singkatan dari exclusive OR ya. Itu termasuk ke dalam bitwise apa bitwise ya bacanya. Bitwise operator. Jadi di bahasa pemrograman itu ada operator biasa dan bitwise operator untuk logic hitung-hitungan. Misal plus, minus. Nah, ini XOR itu termasuk ke dalam bitwise operator. Jadi XOR itu bisa dipakai untuk alat enkripsi ya, sebagai alat enkripsi atau yang dinamakan chipper. Jadi dia bisa langsung pakai logic itu. Untuk tipe enkripsinya ada SOR chipper. Jadi kita akan menerangkan SOR. Oke, logic SOR adalah mengganti setiap bit replace ya, berarti jadi input bit jika inputan itu true dan key-nya adalah false, maka hasilnya true. Jadi sama aja kalau inputannya itu sama, misal 1 dan 1 di SOR 1, berarti itu false ya, jadi 0. Jadi kalau 1 di SOR itu ini ya, tandanya ini SOR seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan. Jadi kalau 1 di SOR 1 itu hasilnya akan menjadi false. Jadi kalau true, SOR true hasilnya false. Dan false di SOR false hasilnya false. Nah, jadi kalau ini input, ini yang depan ini ceritanya input ya, input, terus ini key-nya, key dari SOR chippernya dari inputan itu. Kalau input dan key-nya itu sama, berarti hasilnya false. Dan kalau beda, misal true di SOR 0 atau false, hasilnya akan true. Dan dibalik sama aja ya, kalau 0 SOR 1 hasilnya 1. Jadi seperti itu logik dasarnya. Tanda SOR-nya gini ya, tanda apa itu, kayak arah panah ke atas, bukan arah panah ya, kayak kepala panah. Jadi seperti itu logiknya jika inputan sama, input 1, misal yang ini 1 SOR ini input, yang ini input 1, yang ini input 2. Nah, kalau itu inputnya sama, hasilnya berarti false atau 0. Jadi kita misal ada sebuah bit biner. Jadi kalau di bahasa pemrograman kita melakukan enkripsi, bahasa mesin akan menggunakan biner ya. Bahasa mesin itu bahasa biner. Jadi kalau kita memiliki angka biner 1 0 1 1 0 1 1 0 misal.
kita punya angka ini. Terus kita ini A ya. Kita anggap sebagai A. Ini A. Dan angka kedua atau input kedua 0 1 0 0 1 1 0 1 misal. Kita anggap ini sebagai B ya. B. Lalu kita sort. Ya. Kayak matematika aja, kayak pertambahan. Kita sort, hasilnya adalah C. 1 di sort 0 hasilnya 1. 0 di sort 1 hasilnya berarti 1 ya. Tadi sesuai logik dasarnya. Dan ini 1 di sort 0 1. Ini juga 1 di sort 0 1. 0 di sort 1 1. 1 di sort 1 0 false. 1 di sort 0 1. 0 di sort 1 1 ya. Harusnya sudah benar ya. 1 sort 0 1, 0 sort 1 1, 1 sort 0 1, 1 sort 0 1, 0 sort 1 1, 1 sort 1 0 karena sama ya. True di sort true hasilnya false, dan false di sort false hasilnya false. Jadi harus XOR itu harus input 1 dan input 2 itu beda. Jadi harus ada true dan false. Jadi kalau input 1 itu true, berarti kalau hasilnya harus true, maka input 2 harus false. Kalau hasil, dan begitu sebaliknya ya. Dan ini kita anggap sebagai C. Nah, ini yang kita anggap sebagai C. Dan gimana kalau kita mau nyari B, misal dari angka A di sort C. Mau nyari B, saat A sort C misal. Berarti 1 0 1 1 0 1 1 0. Nah, ini A ya. Ini A. Ini A. Kita mau nyari B. Ini A. C-nya kan udah ini ya, C 1 1 1 1 1 0 1 1. Apakah sama dengan B? Coba kita sort. 1 sort 1 0 ya. 0. Lalu 0 sort 1 1. 1 sort 1 0. 0 1 sort 1 lagi 0. 1 sort 1 0 sort 1 1. 1 sort 0 1. 1 sort 1 0. 0 sort 1 1. Apakah sama? 0 1 0 0 1 1 0 1 ya. Sama ya. Jadi ini adalah B. Oke. B. Sama ya. Sama. Dan begitu juga sebaliknya. Jika kita B sort C, maka hasilnya akan A. Kita bisa buktikan lagi. B sort C ya. 0 1 0 0 1 1 0 1. Ini B. Ini B. Kita sort C. 1 1 1 1 1 0 1 1. Sama ya.
sama. Oke. Ini C. Kita sort. Apakah akan jadi A? Nol sort 1, 1. 1 sort 1, 0. 0 sort 1, 1. 0 sort 1, 1. 1 sort 1, 0. 1 sort 0, 1. 0 sort 1, 1. 1 sort 1, 0. Apakah sama? Ini A 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Sama ya. Nah, jadi kesimpulannya rumus aritmetikanya adalah kita hapus semuanya dulu atau nggak usah lah. Rumus matematikanya adalah jika pakai koma, jika A sort B sama dengan C, maka A sort C sama dengan B. Nah, seperti itu. Dan begitu pula B sort C sama dengan A. Nah, begitu. Jadi akan mudah kalau kita tahu algoritmanya dulu, basicnya, dan langsung ke aritmetikanya. Jadi jika ada soal, kita exit dulu aja. No, oke. Jika ada soal, misal saya buat soalnya dulu dah. Oke, soalnya sudah dibuat ya. Jadi kita lihat Python. Bukan Python. Cat sort. Nah. Ini ada typo. Biarin lah. Jadi kita punya sebuah variabel strings. Lalu ini ada komentar, huruf pertama adalah I. Jadi kita bisa gunakan cara tadi ya. Dalam Python kita bisa melihat karakter 15 itu apa, menggunakan char terus 15 chr ya, fungsi chr. Nah, itu tidak ada, dan kita bisa lihat integer atau ASCII code dari I menggunakan ORD, fungsi ORD terus I ya, I. Kita lihat 73, jadi itu 73. Jadi kita bisa kalkulasi 73 di sort 15. Di sort 15 hasilnya adalah 70. Nah, jadi berarti kita bisa sort setiap variabel di stringnya. Kita copy dulu sampai bawah sini. Oke, kita paste. Oke. Jadi kita bisa sort 15, lalu akan terbentuk huruf plain textnya ya, plain text. Jadi kalau soal kriptografinya gitu, kita bisa pakai for I in
strings. Gampang, jadi tinggal ini kita print char enggak ya print charnya isor 70. Jadi key-nya itu 70 ya. Isor 70. Oke, terus kita end sama dengan n-nya enggak ada ya. N-nya kita pastekan kutip. Karena di keyboardnya nggak ada kutip, anjay. Oke, udah betul kayaknya. Kita enter. Nah, jadi plain text-nya adalah I love you. Oke, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, jadi gampang kalau kita sudah ketahui basic dari algoritma XOR atau exclusive OR. Sampai di sini aja video kali ini. Selamat mencoba dan semoga paham dengan penjelasan saya. Terima kasih.